wabarakatuh. Bagaimana caranya saya sholat lebih-lebih dari imam untuk menghadap terhadap Allah dengan benar sehingga mendapatkan sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Sungguh beruntung, bahagia, damai, hati jenjem orang-orang mukmin ketika waktu sholat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk niku bertemu Allah. Terus bagaimana saya seperti orang mukmin ini? Ada tuntunan, Pak. Ya, mohon maaf. Perlu diketahui kita manusia. Hati kita itu sejak kita masuk di akil balik, hati kita telah terkotori oleh perkara urusan dunia. Semua manusia. Karena ini memang proses kita sebagai manusia. Jangankan kita, Nabiullah nyun sewu, pertama Nabiullah Adam alaihissalam, sejarah ning Quran iku kecatet. Wala taqraba hadhihi syajarah. Nabi Adam itu sebelum diusir Allah itu Nabi Adam sudah dikasih peringatan oleh Allah. Adam, dalam Gusti, selirahmu, dirimu pingin ada di negeri surga selama-lamanya? Sedika dawuh. Siji syarate. Dalam ojo pisan-pisan mendekat pohon itu. Dirimu pingin apapun tinggal ngambil, makan gak usah masak. Pingin sepeda motor tinggal ngomong. Pingin bentuk apapun di surga sudah siap. Tapi satu hal, Dam, jangan pernah wala takroba lan ojo nyedeki sira Adam hadhihi sajarah ing iki wit. Inilah Pak yang disebut syahwatud dunya. Buahnya yang disebut buah khuldi. Khuldi ku maknane kekal. Sama dengan kita. Buah khuldi kita adalah syahwatud dunya. Nafsu dalam diri kita menjadikan syahwatud dunya, kesenangan perkara urusan dunia itu dibikin terasa kekal, terasa enak. Kemana-mana pakai mobil, duit, uang itu nggak pernah telat. Enak Pak nggih? Ya Allah, hati-hati. Bukan perkara nih kita tidak boleh punya ini, punya itu, enggak. Pertanyaannya di situ, terpengaruh enggak hati kita dengan syahwatud dunya ini sehingga hati ini akan lalai pada Allah yang sebenarnya? Itu pertanyaannya. Ternyata jawabannya kita semua manusia kalah ambek nafsunya sendiri. Nabiullah Adam itu nabi, itu rasul, kepleset Pak. Allah manggil iblis, Ajazil, iblis ini yo dalam Gusti, tak ujine yo Adam yo lewat awakmu. Terus pundi? Adam wis tak warai, sudah saya kasih tahu tidak boleh mendekati buah khuldi selama dia masih ingin di negeri yang abadi ini.
siap. Apa dawuhku pelintiran, akhirnya dipelintir. Adam, iblis ngomong, jadikan aku sebagai penasehatmu. Buah khuldi itu, tahu kau khuldi enak toh, kekal. Kalau kau tidak makan buah khuldi, kau tidak kekal di surga. Padahal Gusti Allah dawuhi apa? Selama kau tidak makan buah khuldi, kau akan kekal di surga. Selama hati sampai jadi anak kecil ini gak balik-balik, selama itu dia ada di surga. Anak kecil gak ikut kerja, Bu minta ini dituruti, Pak minta ini dituruti, anak kecil. Tapi kalau kita sudah akil balik masuk, mulai nafsu, nguji zaman kali kula Gusti Allah lewat nafsu. Inilah sejarah maksud innalillahi. Nah sekarang bagaimana kita lekas wa inna ilaihi rajiun. Setelah kita meninggalkan Allah, bagaimana kita lekas kembali kepada Allah sebelum hari-hari Allah itu datang. Itulah al-maut, hari kematian. Bapak Ibu, untuk bisa menghadap betul-betul di dalam sholat iku khusyuk, ada beberapa syarat yang harus jenengan datangkan. Pertama, sampai catat ngingati, ilmu. Inilah yang kumaksud ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan terhadap Allah, ilmu untuk meniadakan perkara selain Allah dan mengibatkan, menetapkan semua itu karena ini disebut ilmu tauhid. Ini harus kita dapatkan. Nomor dua, ilmu ini harus sampai kawinkan dengan amal. Amal itu praktek, otomatis di dalam ilmu sampai mesti akan dibimbing oleh guru akhirat sampean tentang masalah dzikir sirul asrar, yaitu dzikir rosawat yang sudah tidak terucap baik secara lesan maupun secara hati. Allah tidak. Kalau terucap itu disebut dzikir jahr lesan, kalau terucap dalam hati itu dzikir sirri. Ini di dalamnya sirri. Itulah yang disebut sebagai pangroso. Iman disebut ihsan, imanul haq disebut ihsan. Lah, ketika jenengan iki mengkawinkan, menikahkan, menemukan antara ilmu dan amal, laksana sampai sebagai Pak Tani menemukan biji jagung dengan tanah. Apa hasilnya? Berbuah. Cukup Pak Tani itu tugasnya adalah menjaga kelestarian yang namanya proses pertumbuhan jagung. Lestari alamku lestari. Napa terus sih? Gombloh nih. Isone jenengan lestari tanaman ini. Waktu pupuk dipupuk, waktu kasih air dikasih air, ada rumput dijaga kita ambil, ada apa omong kita semprot, jadinya bagus. Pak Tani gak usah mengharap-harap terus hatinya, jagung berbuahlah yang bagus, gak usah, cukup Pak Tani menjaga. Lah jenengan iki ningati biar lekas ketemu Allah, cukup jenengan jogo dikiri. Urusan buai yaitu bertemu Allah sendiri. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5,
Bagi siapapun hatinya ingin bertemu Allah, Allah sudah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan, pertemuan itu pasti sebelum kematian datang. Urusan bertemunya itu skala menit, skala detik, skala jam, itu terserah Allah. Yang terpenting dalam hati sampean bagaimana menumbuhkan keinginan untuk bertemu Allah. Allah itu tidak hanya bisa ditemui waktu sholat tok, ndak. Jenengan waktu kerja, waktu makan, waktu apapun bisa. Ini akan bisa terjadi jikalau jenengan sudah terbiasa hati berzikir terhadap Allah. Inilah Pak yang dimaksud ini wajah tu wajiyah, kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Mana sih wajah Allah? Ini wajah sampean roh itu mana? Ihsan, pangroso. Carane udah, hati sampean jangan mikir urusan apapun. Cukup ngerasakno kehadiran Allah di dalam napas sampean, di dalam gerak sampean itu ada wujud Allah yang mata dohir tidak bisa melihat, tapi mata hati bisa merasakan. Pun ikuti aja proses ini, disitulah nanti jenengan akan dibimbing Allah sendiri untuk likok datang Allah. Waktu berdiri, waktu rukuk, waktu sujud, sibukkanlah hatimu hanya kehadiran Allah yang menggerakkan atas segalanya. Jikalau sampai dilupakan hitungan rakaat, jangan dipikir, nggak ada masalah. Biar imami bingung, biar makmumnya bingung. Sing ditanyakan mang imam, makmumnya subhanallah, subhanallah, balik-balik ngoten. Tapi sampai dilupakan bacaan itu. Kalau bacaan yang mengingatkan, justru sampai iku eling nang Allah. Sapa sing gerakno swara subhanallah. Dadi waktu sujud dadi rukuk, waktu rukuk dadi jare makmumnya pisane melok awakmu. Nggak apa-apa, latihlah terlebih dahulu Anda untuk sholat munfaridan, sholat sendiri untuk bertemu Allah. Nanti kalau sudah terbiasa jadi yo imam. Kalau nggak gitu tadi yo makmum dulu. Sebab mesti suatu saat jenengan dilupakan Allah hatimu dengan hitungan rakaat. Sakit uji matur. Tapi nikmatnya hatimu ketika bertemu Allah, tidak ada yang bisa menghargai. Harga urusan dunia setinggi apapun nggak bisa Pak dibuat, membeli ini nggak bisa. Jadi ayat itu dikatakan, jikalau hati ini betul-betul rasa ini madhep menyang urip dalam diri jenengan, tidak menghadap terhadap lilladzi fataras samawati wal ard. Niku sifat Pak, sifat wujude Allah iku lilladzi dat fataras samawati wal ardo, yang menciptakan, menggerakkan alam langit dan alam bumi. Kalau hati sampean iki madhepe nang wajhiya, tidak terhadap sifate kuwasane dunya saisine langit, apa ayatnya jawab? Wa ma ana minal musyrikin. Inilah golongan yang sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Ini caranya. Berarti dibalik, kalau hati kita masih menghadap isine bumi dan langit, ayatnya tidak wa ma ana. Ayatnya boleh jadi wa ana minal musyrikin, dan aku masih tetap menyekutukan Allah. Gak kroso Pak nggih? Gak kroso.
Karena ini urusan syirik khafi, syirik sing lembut. Ini nek kalau tidak kita pelajari dari ilmu tauhid nggak ketemu, nggak ketemu. Oleh sebab itu pertanyaannya tadi, bagaimana caranya saya menghadap Allah dengan benar? Itu tadi ilmu amal istiqomah. Yang kedua tentang masalah bacaan. Bacaan apa yang kubaca itu di dalam menjadi rukun sahnya sholat secara syariat, wajib dilakukan secara syariat ya. Tapi jangan terpengaruh hatimu dengan bacaan. Secara rohaniah sampai iku wajib tetap memegang tali Allah, yaitu dzikir tadi. Urusan bacaan yang kok berpindah, misalkan mesti nih waktu berdiri membaca Fatihah, jenengan kok membaca selain Fatihah, tapi hati sampean ini memang benar-benar ini wajah tu wajiyah, iki hukumi boten nopo, karena jenengan dilalaikan Allah dari bacaan. Memang sih yang lebih benar adalah bacaan secara syariat mutawatir, artinya beruntutan sesuai dengan gerakan kita. Terus di dalam hati kita kekhusyuan di situ memang seperti itu. Cuman otomatis jenengan sebelum sampai di situ harus melalui lupa terhadap bacaan. Ini bukan berarti harus ditinggalkan, tetap dilatih terus menerus. Begitulah Pak cara untuk menghadap terhadap Allah di thariqah sholat. Sholat itu thariqah, jalan untuk bertemu Allah seperti itu. Biar sesuai dengan ayatnya, khafitu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat secara syariat dan jagalah sholat secara hakikat. Artinya kau sholat jangan jasmaniahmu aja, tapi juga rohaniah. Dengan begitu waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, kau akan bisa mendapatkan sholat dengan khusyuk.